Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas, Kak. Influenza. Hari ini kita mau review sebuah... Ngomongnya nggak gitu. Saya nak review lah. Nggak usah. Saya nak review sebuah film yang berjudul Blood Brothers Baranaga. Jadi langsung aja kita diundang ke gala premiernya kemarin. Betul. Jadi lihat dulu seperti apa gala premiernya. Silakan. Let's go. It's been a while since I watch a Malaysian film, since Cicak Man actually. So today I'm gonna... jangan pakai bahasa Inggris. Hari ini kita bakal nonton Blood Brothers Baranaga. Kita lihat, ini bakal action pack. Gue dilihat trailer seperti apa. Dan oh my god, kita lihat seperti apa. Jadi langsung. Kita ada dua sutradara. Iya, bersama Abilash. Kalau orang tanya kenapa dua sutradara, kamu lihat film ini. Sampai mau... Kalau satu sutradara tumbang, Iya, satu sutradara naik. yes, jadi saling backup. Kalau dia tumbang, kembali lagi. Karena sangat suka. Yes, sampai ke satu tepuk tangan. Mas beri bukan mas enggak. Mas Angga di Rasa Soko sampai Memberilah saya, oh my god. Enggak. Well made. I think it was great. Like you have fun. You invest with the characters. The cast. It's a beautiful ensemble. I love you again. And the actions boom. I think a lot of Indonesian filmmakers needs to learn from this movie also. Saya seorang peminat filem Indonesia juga terik. Okay, so kita tahu yang macam standard ataupun prestasi filem Indonesia dari segi action memang sangat mantap. Keren banget. Betul. Keren banget, betul. Sangat bagus, mantap kat sini. So kita pun harap filem kita ni dapat diterima dengan sebaiknya oleh orang-orang Indonesia. Ya. So untuk saya sebenarnya saya sangat bertuah dan bersyukur dapat bekerjasama dengan sutradara Syafiq dengan Abilash. Ini kali pertama saya bekerjasama dengan diorang dan juga dengan kas-kas Shana, Amelia, Syafiq, semua kita memang first time. So saya kira macam pendatang baru lah dalam industri. So sangat bersyukurlah dapat bekerja sama dengan semua. Korang untuk watak Sheila buat Amy sebelum masuk set penuh dengan brothers dekat set. Sebagai seorang wanita saya rasa nervous lah nak masuk, nak berlakon dengan mereka, tetapi saya rasa apa yang membuatkan filem ni jadi filem yang luar biasa adalah teamwork yang berada dekat set. Jadi bila kita masuk kita rasa sebahagian daripada satu pasukan yang sangat kuat. Jadi kita juga di-inspire untuk bawa yang terbaik dan itu sebenarnya yang menjayakan watak Sheila buat saya. Arif, kita start syuting bulan Mei. So kita start prep bulan 1. So kita ada break puasa dan sambung lepas raya balik. Persiapan ada, saya sambung sikit kan. Ya. Tak susah. Dengan adanya gas, dengan adanya Pablo yang saya kena sparring, dengan adanya Malik yang tak ada hari ni, Fadlan. So saya rasa maksud Blood Brothers dalam filem ni wujud lah. Sebab daripada kita training lagi, daripada kita prep, rehearse, acting class lagi, semua dah in karakter saya rasa. Tapi penonton di Indonesia ingin disapa Assalamualaikumnya dengan sapaan yang tadi. Assalamualaikum. Nah, Saya rasa, okay. Assalamualaikum. Okay, sejujurnya apa yang saya cakap, saya sangat-sangat hormati kepada setiap filem-filem yang telah dilakukan di Indonesia oleh warga Indonesia daripada saya kecil sampailah ke hari ini, dan saya seolah-olah masih tak percaya. Saya jujur saya cakap kan, ini kalau boleh faham bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia, saya tidak pernah mengidamkan untuk berlakon di Hollywood, tidak.
saya tak pernah. Sebab saya ingin majukan industri saya, industri tanah air saya. Seperti yang terjadi kepada semua yang ada di Indonesia yang ingin majukan industri diorang. Dan saya sangat menghormatikan benda itu. Dan hari ini bila saya saksikan penghormatan daripada rakyat Indonesia yang ada di dalam pawagam ini, memberikan satu impak yang sangat besar kepada hati saya, dan itu satu penghormatan yang sangat besar kepada industri filem Malaysia. Terima kasih rakyat. Saya mengharapkan sesuatu yang mungkin di dalam hati saya sebelum. Jadi sebab tu saya cakap sebelum saya bermulanya tayangan filem ni tadi, saya cakap tengok dulu. Sebab saya tidak mahu menjanjikan apa-apa pada korang, tapi bila itu yang saya sebenarnya dalam hati saya mengharapkan korang boleh appreciate apa yang kami buat. Terima kasih kepada semua yang telah memberi respon yang sangat baik pada tayangan awal hari itu dan juga tayangan perdana hari ini. Dan insya-Allah doa kami bersama kepada 11 hari bulan Juni ini. Thank you very much, dan kalau boleh ajak lagi kawan-kawan saksikan, dan insya-Allah tidak mustahil untuk jadikan filem Blood Brothers box office di Indonesia. Amin. That was the screening tentang Blood Brothers Baranaga. Sangat menegangkan, sangat seru, dar-dar-dar. Kita langsung saja kembalikan ke studio, bagaimana? If you smell what the... Nah, langsung lah. Memang tak ada jalan lain ke? Aku tak boleh biarkan satu kapal. Di kalangan budak-budak Datuk sekarang ni rupanya ada pemilu. Kita cari pengkhianat bang dalam ni juga. Cari pun sampai dapat. Biarkan kau. Aku bagi segala-galanya. Aku bersamalah siap. Film aksi blockbuster Malaysia Blood Brothers Baranaga resmi tayang di bioskop-bioskop Indonesia mulai hari ini, Rabu 11 Juni 2025. Mengusung kisah penuh ketegangan dan pengkhianatan, film ini menyajikan aksi laga menegangkan dalam balutan cerita emosional tentang persaudaraan yang retak. Disutradarai oleh duet Syafiq Yusof dan Abilas Chandra, Blood Brothers Baranaga mengikuti perjalanan gas yang diperankan oleh Sharnaz Ahmad, mantan anggota pasukan elit yang harus memburu sahabatnya sendiri, Arif, yang diperankan oleh Syafiq Kyle, setelah sang mentor mereka ditemukan tewas secara brutal. Arif tidak sendiri, ia bersekutu dengan kakaknya, Zaki, yang diperankan oleh Syazwan Zulkifli, sosok yang penuh amarah dan pernah berurusan dengan dunia kriminal. Pada akhirnya, pada siapakah Arif setia dan memihak? Pada sang kakak, Zaki atau Gas, sahabat yang sudah seperti saudara alias his blood brother. Nah, kurang lebih seperti itu untuk press conference. Bukan press conference. Gala premier dari film Blood Brothers dan juga sinopsis. Nah, hari ini langsung aja tanpa basa-basi gue pengen review sama Syasha karena waktu itu kita nonton bareng juga. Yep. Lumayan malam ya, by the way. Parah banget, capek. Tapi memang sebenarnya ngantuk banget. Gala premier emang gitu sih, biasanya emang gituan gitu. Jadi itu sebenarnya pertama kali kita ikut gala premier jatuhnya ya. Iya. Dan film Malaysia pula. Bener-bener. Boleh gue mulai nggak sih? Tapi gue boleh ngomong satu hal nggak? Ya boleh deh. Gue waktu di lu tuh saking seriusnya nonton, gue tuh sempat ngomong sama lu nggak didengar. Yang mana? Gue ngomong Zaki mirip Bang Iman. Terus banget tadi tuh tampilan di sini gambarnya Zaki sama Bang Iman. Yang kapan lu ngomongnya juga? Karena lu nggak seserius itu, kayak gue ngajak ngomong kayak tidak menghiraukan sama sekali. Gue nggak denger. Bener-bener muka lu seserius itu kayak. Iya bagus. Emang bagus. Emang filmnya bagus by the way. Bagus banget. Bagus. Pantesan gitu. Disutradarai sama 2 orang ya. Iya, karena gitu. pasti capek banget sih itu. Bahkan mereka sendiri ngomongin capek. Iya. Oke, tapi gue boleh nggak? Boleh. Gitu. Karena sebenarnya walaupun tadi gue bilang bagus, basically sebenarnya ini Yakuza sih. Tapi bukan real Yakuza. Kalau Yakuza kan gangster. Ini mereka ngambil konsep security guard official. Iya betul. Gitu loh. Jadi ya konsepnya Malaysia seperti itu. Gue nggak tahu ya apakah di Malaysia ada seperti itu. Di Indonesia sih
Mungkin ada tapi Ada, tapi nggak pernah kelihatan. Mungkin emang Ada sih. Iya. Yang suka lewat jalan yang tweet. oke. Nah itu pakai itu. Iya sih, cuma bayar kan? Iya memang. Cuma gue suka aja gitu konsepnya dipakai. Tadi tuh gue ngomong Yakuza tuh lebih ke, ya kalian tahu game Yakuza kan gitu loh, pengkhianatan gitu loh, Kiryu, Nishiki. Basically, gue ngobrol sama influencer dulu ya, tapi soalnya lu nggak relate begini deh. Basically si Gas sama Arif itu Kiryu sama Nishiki lah, kurang lebih kayak gitu loh. Abis itu ada polisi juga di sini sebagai si Date, polisinya di sini adalah gitu loh. Jadi gue suka sama konsep itu. Ini Yakuza Like a Dragon versi Malaysia gitu, jadi kayak engaging banget story-nya. Itu pun juga sebenarnya ini udah mulai ngobrol sama lo lagi nih. Itu pun sebenarnya masih di segi apa ya, keren-kerenannya ya. Kita belum ngomongin segi keluarganya ada di sini di film ini. Segi komedinya juga ada, actionnya juga ada, sinematografinya juga ada, scoringnya juga ada, iconic momennya juga ada. Jadi menurut gue sangat lengkap. Iya, pantasannya jadi box office di Malaysia ya. Itu dia. Padahal lu udah underestimate ya pas awal. Berani juga dia ngomong box office. Ternyata emang. Gue bukan underestimate. Sebenarnya lebih ke berani juga mereka ngomong pakai the most successful atau apa pokoknya di Malaysia. Gitu. Emang seberapa sih? Maksudnya sebagus apa Dan even mereka sebenarnya juga admit bahwa ya The Raid itu menjadi salah satu referensi dari film Blood Brothers Baranaga ini. Ya kita tahu lah The Raid itu dulu sefenomenal apa, even ya sampai keluar negeri juga. Iko Uwais, Chayan Ruhian. Ya memang bagus sih, maksudnya gue juga udah nonton, secara koreografi juga asik, secara story-nya juga asik, walaupun kalau The Raid kan gembong narkoba ya, kalau gue nggak salah ingat. Di sini sebenarnya cukup kriminal, ya maksudnya bukan kriminal sih walaupun official, tapi vigilante lah gitu loh. Mereka tuh melakukan hal-hal yang, makanya ada si polisi ini sebagai tetap ada hukum loh gitu loh. Kalian tuh memang berkuasa, tapi ada hukum loh. Karena kan sebenarnya si security guard ini berurusan juga sama gangster-gangster yang ada. Berurusan sama 9 naga. 9 naga itu loh. Jadi ya seru banget tuh bahas 9 naga. Tuh asik banget gitu loh. Iya. BTW 9 naga di Indo kan dibilangnya orang kaya kan? Iya. Mungkin kayak gitu kali ya? Mungkin konsepnya seperti itu. Iya. Tapi kalau di sini kan selain orang kaya juga mereka orang yang berkuasa, orang yang diketahui sama orang banyak juga. Ya gitu. mungkin itu juga yang terjadi di Malaysia. Ada deh 9 naga Malaysia. Mungkin ya. Gak tahu ya, coba warga-warga Malaysia, influenza Malaysia. Asik! Influenza Malaysia bisa ngobrol emang seperti itu adanya gitu loh di Malaysia. Gue pernah ke Malaysia juga cuma sekali soalnya, dan itu juga cuma buat liburan doang kan. Jadi kayak ya udah gitu, asik-asikan aja. Asik-asikan. Tapi gue suka banget sih dari awal dia sudah menciptakan ketegangan. Nggak yang minye-minye gitu loh guys. Gue gak lupa. Yang itu yang adegan yang di jujur. Di ituan yang di lampu merah. Di tol apa di lampu merah sih itu lampu merah ya. Tapi ya intinya dibuka, lagi macet lah ya. Lagi macet dibuka langsung dengan action yang menurut gue langsung engaging gitu loh. Iya, kayak apa nih gitu kan. Dan unexpectedly juga hand to hand combatnya justru yang menurut gue jadi kayak ada satu shot yang mengingatkan gue ke film Civil War, pas si Iron Man sama Captain America sama Winter Soldier tuh lagi berantem gitu. Jadi shotnya itu si Gas lagi berusaha untuk ya berantemin semua orang yang ada di situ, terus banyak banget dolly zoom juga by the way di film ini, dolly zoom in atau zoom out. Tapi yang tadi gue omongin adalah zoom in gitu. Di situ orang-orang pada tepuk tangan langsung. Gue juga nggak expect tepuk tangan. Gue nggak bisa tepuk tangan sih, lebih ke kayak keren banget sih memang mereka. Wah gitu bisa ternyata. Itu satu hal yang gue notice adalah gue tidak mengetahui keberadaan sinema Malaysia ternyata se-oke itu. Itu satu hal sih. Jadi serumpun-serumpun yang ada di Malaysia ternyata bisa juga. Iya gitu. keren banget. Kita harus mengapresiasi ini sih koreonya. Iya, yang bikin koreo tuh Anda mantep banget sih. Ditambah juga nggak ada lagi ya kemarin ya. Apa itu? Yang bikin koreonya. Ya, adanya malah Mas Angga Dwi Masa Songko di belakang kaget gua. Gue juga kaget. Jujur ya Mas Angga, aku kira siapa loh, karena kayak keren. Gue kayak siapa sih? Oh, Mas Angga. Gue kayak pasti mau nggak jadi. Kayak kalau ini apa sih so asik gitu. Iya, takutnya caper kan. Iya. Kalau Mas Angga yang caper ya udah deh nggak apa-apa. Gitu loh. Ya paling untuk di awal-awal seperti itu reviewnya. Nanti gue juga masih banyak kok catatan gue, banyak banget coy. Ya udah kalau gitu info jangan kemana-mana. Tetap di Babil Bahas Film.
Kembali lagi di Bapil, bahas filmnya influenza. Gue sebentar sebelum memulai tadi mengingatkan gue ke seorang karakter yang menurut gue sangat penting di sini yaitu Fadlan. Benar. Sorry, di awal tadi gue bilang Kiryu itu Arif sama si Gas, bukan. Lebih ke si Fadlan ini mengingatkan gue ke Nishiki karena basically kan, oke gue ngobrol lagi. Basically itu kan si Fadlan ini kan jealous kan. Kayak kenapa nggak gue, tapi kenapa justru Si Gas. suami dari kakak gue nih, si Sheila yang ini spoiler ya by the way, ini spoiler alert, jadi yang belum nonton silakan tonton dulu. Kenapa justru suaminya si Sheila ini nih yang ujung-ujungnya Sheila-nya juga dientetin kan gitu loh sama seseorang ya gitu loh. Jadi kayak menurut gue sih itu satu yang apa ya, yang bikin gue engage gitu loh sama karakter yang ada di sini itu Fadlan, yang kita kan nggak expect dari awal kan, kayak siapa ya gitu. Ternyata sih itu. Di sini banyak plot twist yang gue suka sih, banyak banget plot twist yang gue suka di sini. Kayak Apa itu? video yang yang CCTV yang ditaruh di cermin yang ternyata itu adalah sumber informasi yang sangat penting kan. Tapi ada satu, lu mau ngomongin kekurangannya nggak? Apa itu? Menurut gue yang mantan pacarnya itu, Oh ya. ya kayak penting nggak penting sih sebenarnya di sini kan. Kayak kalau nggak ada dia sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak tahu dia tiba-tiba mencuri terus tiba-tiba ada lagi gitu kan. Benar. Iya Itu. juga ya, satu karakter yang menurut kita, menurut gua penting nggak penting. Penting nggak penting kayak kalau nggak ada dia juga sebenarnya kayaknya lebih padat di ceritanya ketimbang harus ada Adegan dia mencuri ya. Sama satu lagi sih gue Apa tuh? kurang merasa ada masalah apa sih antara si bapaknya Sheila dengan bapaknya si Fadlan. Bapaknya Sheila, bentar. Bapaknya Oh, Fadlan. yang itu ya? Iya, betul, yang dia betul. bunuh kan di Yang awal. walaupun throwback-nya cuma pas dia ngebunuh doang Iya, kan, ya itu kayak tuh, kita nggak dikasih tahu. Kenapa nih gitu? juga ya. Kayaknya mau ada ininya sih. Karena memang ada semacam mid credit scene ya, yang lu nggak lihat itu, ingat nggak lu? Yang lu lagi nyiapin kamera, terus lu nanya adegan apa guys? Enggak, itu cuma si Syam doang diliatin foto Syam. Yang ya kan lu nanya, lu inget nggak? Itu adegan apa guys? Itu cuma ngeliatin foto Syam, gue juga nggak tahu itu apa. Jujur gue juga nggak tahu. Ngomong-ngomong soal Syam, ngomong plot twist, Syam juga salah satu karakter yang menurut kita juga plot twistnya tuh. Siapa pas Saz? Syam. Tadi karakter gue? Saz nggak sih? Abang Syam Abang Syam yang ternyata masih hidup. Itu gue Oh, Dato ya. Dato Syam. Dato Syam. Iya. Dato Syam. Iya, itu plot twist yang wow gitu. Ternyata selama ini Gas itu tidak membunuh Dato Dato Syam, Syam. tapi disuruh kabur dulu. Iya. Itu plot twist yang banget. Iya sih. Kayak nonton superhero ya. Iya, sumpah itu semua ditepuk tangan tuh. Iya, pada tepuk tangan, sumpah. Kayak nonton film India tuh. Sumpah. Ada plot twist di dalam plot twist gitu. Iya, plot twist after plot twist yang jujur maksud gua plot twist tuh banyak juga filmnya banyak plot twist. Tapi satu kelebihan dari Blood Brothers ini, Baranaga, directingnya bagus. Mereka tahu bagaimana cara menaruh sebuah plot twist. Dan kapan harus dikeluarin. Timingnya juga mereka tahu. Jadi ya wajar orang-orang yang di dalam bioskop itu tepuk tangan. Iya. Dan kalau ngomongin juga tentang penempatan, penulisan, salah satu adegan yang menurut gue ikonik terutama dari Gaz ya, Bang Sharnaz, bukan Bang Sharnaz ya, Mr. Sharnaz, I love your beard kan gue ngomong tuh, I love your beard. Assalamualaikum, adegan Assalamualaikum itu yang pacingnya bagus banget, kan si Fadlan nanya mana si Gas gitu. Pelan-pelan ya kan ada suara mobil terus dar terus bawa apalah tuh, bawa misil atau apa, Assalamualaikum dar kan. Menurut gue lagi-lagi gue nggak bisa tepuk tangan, gue lebih kayak amazed dong banget ini penulisannya. Gue jujur nggak expect sih, maksud gue. Tapi emang gue suka banget sama karakter Gas sih, emang dia segarang dan seberani itu sih. Selain itu juga gue suka sama shifting karakternya. Selain dia garang berani, dia juga sebenarnya penyayang, betul. Dan sebenarnya lucu gitu, lucu si Gas ini. Gue suka pas yang kata dia diinterogasi sama polisi loh. Yang
dia habis pertama, di adegan pertama yang habis ketangkep, habis tembak-tembak. Oh, yang itu. Iya, terus kan polisinya ngomong nanti dikasih salam gitu kan, gitu-gitu terus dia bilang, Waalaikumsalam. iya, itu lucu banget. Sumpah emang nggak jujur sih. expect bakal dijawab Waalaikumsalam Iya, sih. iya, itu bercandaan pertama lah, bercandaan opening dari film Blood Brothers Baranaga ini gitu loh. Dan itu gue udah tahu, oke, kita mulai nih action komedi, itu yang gue nggak expect sebenarnya, ada komedinya gitu. Iya, tapi komedinya nggak too much sih, jadi bener-bener ngerasa intens di ininya, actionnya. Gak ngerasa too much, tapi menurut gue pas dan kayaknya nggak apa-apa gitu Nggak loh apa-apa. taruh komedi. Iya, komedinya nggak yang kayak apaan sih gitu-gitu, nggak ada, bener-bener kayak. Dan lucunya ini dipakai bahasa lain juga, maksudnya bahasa Malaysia, salah satu bahasa yang gue lebih tidak sering dengar daripada bahasa Inggris juga gitu. Malaysia kan gue udah jarang, dulu kan gue nonton Upin Ipin udah. Iya, maaf banget nih gue pas nonton itu kebayang Upin Ipin lagi guys. Iya, oke lah, mungkin gue lebih ke Boboiboy Boy sih kalau gue, tapi ya oke lah gitu loh. Tapi gue udah nonton juga Boboiboy. Iya, gue tinggal nunggu Papa Zola aja. Nggak, tapi jujur, oke kita kembali gitu. Gue jujur. Padahal gue berharap apa? Si bapaknya tuh yang 9 naga kan dia kena kanker ya? Ada adegan dia mau menuju ajalnya gitu loh. Oh, ternyata enggak, malah anaknya duluan yang meninggal ya. Bener juga ya, iya juga ya. Itu kayak bener-bener bumbu aja. Iya, terus di adegan terakhir tuh gue bilang kayak, apa guys, film apa guys yang dia nonton naik motor gede? Apaan? Yang gue bilang sama lu, ini vibe-nya kayak vibe film apa? Yang setan motor itu apa namanya? Oh, Ghost Rider. Nah, kok setan motor? Soalnya ada komik Indonesia juga judulnya Setan Jalanan pakai motor juga soalnya. Iya, oke, Ghost Rider. Kan, bener. Vibe-nya kayak gitu sih. Terus juga ada satu si ini, lu inget siapa? Jaki PI? IP apa Jaki PI itu yang hacker? Iya, Jaki kakaknya si Arif. Kakak ya, abangnya Arif. Yang nggak mati juga, itu plot twist juga gue kayak. Iya, lucu gue nggak expect juga bisa se-engage itu sama karakter yang sebenarnya lucu dibanding karakter yang lain gitu lucu loh. Banget sih, lucu banget. Penulisannya oke, terus yang dia nyelamatin si Arif kayak John Wick gitu kan ditembak udah kayak John Wick gitu. Walaupun abis kita diketawain abis itu tegang lagi karena ditembak abis itu. Menurut gue directingnya itu penempatan dari lucu ke tegang, lucu tegangnya oke banget. Oke banget. Terus tadi gue pengen ngomong apa terakhir? Kekurangan kali guys, masa lu nggak ada kekurangan? Jujur nggak ada sih. Gue sih cuma ngeliat ada beberapa adegan dia fighting agak kaku, itu wajar ya sih. Ada yang kayak dia udah begini, terus ada dianya nangkapnya agak lama gitu guys. Oh, gue nggak enak. Jadi kayak ditahan gitu loh. Iya, gue paham. Gitu terus dia baru gitu. Jadi nggak kelihatan kayak berantem. Ada beberapa part-part yang kayak begitu sih. Paling gue mau apresiasi juga karena kalau misalnya gue denger dari kalimat salah satu sutradara yang ada di gala premier bahwa director of fotografinya adalah orang yang pertama kali bikin film di Blood Brothers ini. Jadi gue sangat apresiasi lu bisa bikin sinematografi kayak gitu di film action Malaysia. Iya. Dan gue suka gue jadi inget ada part yang dimana dia lagi berantem tapi pakai dari POV. First person. Nah, itu deh gue pengen bahas itu. First person view, jadi kayak main game kan sebenarnya. Iya. Mungkin kayak pakai GoPro gitu terus. Tapi menurut gue sih oke banget ya diterapkan. Jadi banyak banget variasi sinematografi yang ada di film ini. Bisa pakai GoPro, bisa yang DOP-nya yang gerakin sebenarnya. Dia belajar untuk ininya. Oh iya benar juga. Kan? Ya tapi bagaimanapun caranya terdeliver dengan baik. Bagus banget. Kita kamera master aja terdeliver dengan baik gitu loh, karena kita menutup juga. Iya. Nggak akan ada habisnya ya kalau kita bahas bagusnya. Menurut Influenza seperti apa filmnya? Kalau menurut kita ya lu lihat sendiri lah review gua. Bahkan dia yang ada kekurangannya, gua nggak ada kekurangan sama sekali sebenarnya dari tadi gitu. Coba ditonton deh sekali-sekali film Malaysia. Kalau gitu, terima kasih Influenza sudah nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Bapil bahas film selanjutnya. Bye-bye. Sampai bila kau nak hidup macam ni, Rep? Sampai dapat.